Hai Aries, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang membuat dia jatuh hati padamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aries, saya mulai. Saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Aries, yang membuat dia jatuh hati padamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Ada Judgment ya. Ada Three of Cups. Ada The High Priestess. Ada Eight of Swords. Ada The Strength. Ada Page of Swords. Ada The Star. Ada Seven of Pentacles. Under the deck ada Queen of Cups. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Aries, ada Pisces, ada Aquarius ya. Ada juga Virgo ya, Gemini juga ya. Kita mulai bahas. Aries. Di sini terlihat ada keadilan yang sedang membelenggu hubungan kalian, yang dimana ya salah satu dari kalian ini ya dulunya mungkin pernah melakukan kesalahan dan sekarang ya dituntut untuk mungkin pelunasan karma gitu ya. Entah kamu entah dia yang membawa karma tersebut, atau bisa kamu atau dia yang dituntut untuk membantu ya untuk pelunasan karma tersebut. Tapi di sini lebih dominan energi dia ya, yang dimana ya dia jatuh cinta sama kamu, tapi di sini dia itu kayak sulit meyakinkan kamu ya bahwa dia serius, dia nggak main-main, dia pakem. Tapi kamu di sini yang lebih kayak ragu gitu, nih orang beneran gak sih, kayak kadang iya ya, kayak maju mundur gitu loh niat kamu gitu untuk mungkin melihat dia ini memang yang terbaik atau bukan gitu untuk kamu gitu. Karena di sini memang kalian diputar-putarkan di siklus yang begini-begini terus ya, karena memang ada karma yang berbicara gitu ya. Sebelum tuntas ya memang kalian akan diputarkan di siklus yang gak akan ada ujungnya gitu, yang maksudnya yang ujungnya nggak ada ujungnya gitu, kayak muter-muter di siklus yang seperti ini terus menerus gitu. Dan dia di sana itu kayak merasa bahwa dia harus sesegera mungkin kayak meminta maaf sama kamu, karena dia juga kayak ngerasa bersalah sebenarnya ya, ngerasa bersalah, ngerasa kayak nggak tenang, ngerasa kayak nggak tentu arah juga, ngerasa kayak ada yang kurang gitu, kayak ngerasa nggak kayak kamu nggak memperdulikan dia gitu. Itu pikiran dia saat ini ya, dan hal itu membuat dia berantakan, sehingga pekerjaan pun jadi ada masalah gitu ya, karena terus menerus memikirkan kamu, yang kamunya juga sampai sekarang belum ngasih dia kepastian gitu. Dan tentang kedepannya pun energi kalian masih begini ya, masih belum jelas arahnya, masih kayak mau dibawa kemana gitu ya. Tapi membuat dia itu kayak jengkel ya dengan dirinya sendiri. Dia kayak ngerasa kayak terabaikan, dia ngerasa kayak kayak gak tenang gitu, ngerasa dia itu nggak bisa mengendalikan diri dan emosinya. Maksudnya sebetulnya tuh dia nggak bisa mengendalikan diri dan emosinya, cuman karena keadaan yang memaksa, jadi mau nggak mau ya dia harus memaksakan dirinya untuk menerima semua ini gitu ya, meskipun pada kenyataannya ya tidak seperti apa yang
terlihat gitu ya, tidak seperti apa yang seharusnya tidak harus dilakukan gitu. Karena semua yang terjadi ini memang bentuk apa ya, keadilan gitu ya buat kamu ataupun buat dia. Tapi pada kenyataannya kita juga harus bisa meyakinkan diri ya, bahwa kita mampu, kita bisa melewati semuanya, kita bisa, ya intinya meyakinkan diri kita sendiri bahwa apapun yang terjadi pasti ya semua itu kayak bisa kita lewatin gitu ya dengan mudah gitu ya, dengan keadaan yang lebih baik. Kita bisa berkompromi dengan keadaan gitu. Itu keinginanmu dan juga keinginan dia. Tapi pada kenyataan kita juga harus menyadari ya, bahwa semua itu bukanlah kehendak kita ya, bukan kita yang berkehendak, tapi Tuhan yang memberi kehidupan ini. Jadinya ya mau nggak mau kita harus menerima, mau nggak mau ya kita harus bisa membuat diri kita senyaman mungkin ya, senyaman mungkin supaya kita juga nggak kayak apa ya, over gitu, kayak cara pandang kita gitu ya ke orang di sekitar kita gitu. Intinya kita itu harus bisa menyadari lah diri kita sendiri bahwa kita memang saling membutuhkan gitu ya. Kamu membutuhkan dia, dia pun membutuhkan kamu gitu ya. Karena yang dia lihat dari kamu itu ya, yang membuat dia jatuh hati sama kamu itu ya karena kepribadianmu itu beda dari yang lain gitu ya. Menurut dia kamu sederhana tapi mahal bagi dia gitu ya. Itu yang membuat dia jatuh hati sama kamu. Dan intinya di sini perbaikilah diri ya, jaga juga kepercayaan yang mungkin orang kasih ke kamu gitu ya. Sarannya dari saya ya, apapun yang terjadi kita harus bisa memaksimalkan diri kita untuk bisa berusaha lebih baik lagi ya, bisa berusaha lebih baik dari yang kemarin gitu, dari masa lalu kita gitu ya. Jangan sampai masa lalu kita mengelabui kita sehingga kita melakukan hal-hal kebodohan di luar kemampuan kita, atau melakukan hal-hal yang tidak baik ya, negatif gitu. Jangan sampai ya. Dan semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.